Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kemenkes TV. Pagi Pak Dadang. Kali ini kami sedang berada di Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, dan sudah bertemu dengan Pak Lurahnya. Kami ingin menanyakan masalah ini kan besok itu kan ada pesta demokrasi ya. Betul. Nah, ini semua juga se-Indonesia sedang ramai-ramai mempersiapkan untuk besok tuh ya. Nah, saya pengen tahu kesiapan apa nih Pak Lurah, mungkin minta dijelasin sampai di mana dan sudah sampai di mana nih sekarang. Baik, terima kasih Pak Dadang dan juga pemirsa Kemenkes TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bahwa tidak terasa pesta demokrasi 5 tahunan yang merupakan hajat bangsa Indonesia ini menjelang hari H besok. Kita akan bersama-sama menggunakan hak pilih kita untuk menentukan 5 tahun ke depan bangsa Indonesia. Persiapan yang sudah kami lakukan tentunya adalah tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah tertuang dalam peraturan-peraturan kepemiluan. Sebelumnya kemarin di hari Minggu dini hari, di mana hari itu merupakan mulainya masa tenang, kami bersama jajaran Panwas Kecamatan, kemudian Panwas Kelurahan atau PKD dan juga Limas, didukung juga dari Satpol PP Kota Bandung dan juga Bakes Bangpol Kota Bandung, sudah melaksanakan penertiban alat peraga kampanye. Karena di masa jeda atau masa tenang 3 hari ini tidak boleh lagi ada alat peraga kampanye di jalan-jalan, di ganggang maupun di depan-depan rumah. Kemudian tidak boleh lagi ada aktivitas yang mengarah kepada kampanye. Aktivitas seperti apa? Aktivitas visual maupun aktivitas audio visual. Jadi jangan salah ketika di masa tenang ini misalkan ada calon tertentu atau paslon tertentu atau tim kampanyenya yang men-share begitu ya melalui media sosial, itu sudah tidak boleh itu ya. Satu itu. Nah, khusus untuk alat peraga kampanye yang tampak di wilayah di lingkungan kita, nah kita bersama-sama bergerak dari Minggu dini hari sudah menertibkan seluruh APK yang ada dan kita kumpulkan semuanya di Panwas Kecamatan. Nah, kemudian tahapan selanjutnya bahwa alhamdulillah pada hari Minggu juga kita sudah menerima kotak suara dan bilik suara beserta logistik untuk KPPS dari PPK Kecamatan Gede Bage. Kita simpan di aula Pak Dadang ya, di atas. Alhamdulillah kita punya aula yang sangat besar. Kita menerima 310 kotak suara begitu karena ya betul jumlah TPS di kita itu paling banyak se-Kecamatan Gede Bage. Jadi dari 4 kelurahan itu 121 TPS, 51%-nya ada di Cisin. Jadi 121 TPS. Nah, bayangkan 62 TPS-nya ada di Kelurahan Cisaran Kidul. Berarti persentasenya adalah 51%-nya ada di Kelurahan Cisaran Kidul. Begitupun juga anggota KPPS-nya silakan kalikan saja 7 dikali 62 begitu ya, 434 paling banyak. Nah, artinya apa? Bahwa alhamdulillah karena kita paling banyak menerima kotak suara ya begitu ya, maka secara umum untuk Kecamatan Gede Bage tentunya kita harus bisa mensukseskan ya, karena corongnya ke sini menjadi pusatnya. Betul, menjadi pusatnya karena Kelurahan Cisaran Kidul ini bayangkan 51 pemilih, 15.000 lebih itu ada di Cisaran Kidul dari 32.000 itu Pak Dadang. Begitu ya. Jadi pemirsa Kemenkes TV di mana berada, alhamdulillah beberapa tahapan kita sudah lalui dan saatnya ini adalah hari ini hari Selasa 13 Februari 2024. Insya Allah sekarang jam 9 Pak. Barusan kita sudah apel dipimpin langsung oleh Pak Camat
dan ada juga perbantuan BKO dari Arhanud Ya. sebanyak 4 orang, Ya. didukung oleh Babinsa dan juga Babin Kamtibmas. Jam 9 kita akan mendistribusikan kotak suara, bilik suara dan logistik yang lainnya ke 62 TPS begitu ya. Nantinya para anggota KPPS mereka sudah standby di masing-masing TPS-nya. Kita akan distribusikan, kita akan serahkan kepada mereka dan nantinya sudah menjadi tanggung jawab daripada KPPS itu sendiri sampai ke hari H menjelang besok pemungutan suara. Itu Pak Dadang, alhamdulillah. Mungkin 2 malam ini begadang ya. Iya, 2 malam tadi saya sudah menerima laporan dari beberapa TPS begitu ya. Sudah ada yang japri ke saya ataupun di grup warga juga. Mereka ada yang sedang begadang, kemudian sudah begadang mempersiapkan TPS dan bahkan ini yang menariknya Pak Dadang dan juga pemirsa Penkes TV. Jadi dari 62 TPS ini ada beberapa yang melaporkan, Pak, kami akan merancang TPS sekreatif mungkin. Ya, contoh misalkan di RW 14 di Usaluyu, mereka menggunakan konsep pedesaan. Nanti bisa dilihat ya konsep pedesaan bagaimana. Ini di Usaluyu R14. Di RW 14 di Usaluyu konsep pedesaan. Di Buana Suta di RW 15 mereka menggunakan konsep yang konsep 17 Agustusan. Jadi begitu. Kreatif dan ada juga foto booth-nya ada begitu. Jadi beberapa TPS sudah melaporkan akan mencoba bagaimana supaya menarik warga masyarakat, tentunya karena tadi kembali lagi bahwa Ciskit harus menjadi barometer untuk kesuksesan pemimpin Kecamatan Gede Bage ini, karena 51% ada di kita hak pilihnya. Jadi saya berharap dan juga para KPPS juga mencoba untuk bagaimana warga masyarakat bisa antusias, bisa menggunakan hak pilihnya. Kita akan mencoba target 5 tahun ke belakang Kecamatan Gede Bage 52%. Nah, kita akan pertahankan kalau bisa meningkat, bisa lebih tinggi lagi 95% ke atas. Nah, ini barometernya di Kelurahan Cisarua Kidul. Begitu Pak Dadang. DKI-nya ya. Kalau pusat ya, pusatnya DKI-nya lah begitu ya. Dari 4 kelurahan ini ya kita di sini, Pak. 51%-nya. Jadi saya bersama jajaran Trimitra Kelurahan dan juga KPPS, PPS, insya Allah akan bekerja sekuat tenaga di 2 hari ini, Pak. Begitu. Berapa penduduk di sini? 15.000 lebih, Pak, untuk hak pilihnya. Untuk hak pilihnya 15.000 lebih dari 18.000 sekian jumlah penduduk warga Kelurahan Cisarua Kidul. Jadi ada 15.000 lebih hak pemilih atau DPT-nya. Begitu, Pak Dan. Kalau tahun kemarin berpijak ke tahun kemarin berapa persen masuk? Ya, jadi berbicara 5 tahun ke belakang yang menggunakan hak pilihnya itu sekecamatan Gede Bage itu 92%, Pak. Nah, kita di kisaran 88-89 5 tahun ke belakang. Nah, makanya saya akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara seperti tadi ya, merancang TPS sekreatif mungkin supaya apa? Supaya warga masyarakat menggunakan hak pilihnya. Begitu. Karena apa? Karena hak pilih seorang warga negara itu tentunya akan menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Seperti itu. Kemarin udah dicek, udah pada siap ya? Insya Allah sudah pada siap, Pak. Dan bahkan sekarang juga mereka sedang standby menunggu kotak suara, Pak. Betul. Jadi dari sini muter semua ya? Ya, kita akan mencoba mengirim ke yang terjauh dulu, Pak, di Ranca Bayawak ya. Paling jauh di mana? Di Ranca Bayawak RW 2, kebetulan itu ada TPS 05, kemudian TPS 1, 2, 3, 4-nya ada di RW 1 Ranca Sagatan. Jadi kita bergerak ke sana, ya, truknya sudah standby, kemudian kita sedang menunggu jajaran polsek, Pak. Karena ini kita akan seremonial dulu tentunya. Nanti akan buka bersama-sama gudangnya kan itu terkunci, Pak. Ya, kita pengamanan ketat lah seperti itu. Nah, sekarang ajakan ke masyarakat gimana? Ya, tentunya kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Cisarua Kidul khususnya ya, Bapak, Ibu, adik-adik semua. Nah, ini tentunya para pemilih milenial ya, generasi Z yang kemarin sudah dihimbau yang belum melaksanakan perekaman KTP segera begitu ya untuk melakukan perekaman KTP karena kemarin itu ada sekitar 36 lagi warga Ciskit, Pak. Tetapi setelah diinventarisir ke rumah masing-masing ternyata beberapa orang ada yang sedang pesantren di luar kota dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah dari 36 itu
dikurangi yang ada kendala-kendala tadi, alhamdulillah ada 12 orang yang sudah perekaman. Nah tentunya ini kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Cisaran Kidul, kami mohon Bapak, Ibu semuanya, adik-adik sekalian, besok pada tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu, mulai jam 8, Bapak Ibu silakan datang untuk ke TPS masing-masing di mana tertera dalam undangan C6 yang sudah Bapak Ibu pegang begitu. Untuk menggunakan apa? Menggunakan hak pilih Bapak Ibu sesuai dengan hati nurani, itu Pak pesannya. Ya. Begitu ya. Kalau seandainya ini ada kasus ya, ada masyarakat dari Cirebon atau di mana ya, Betul. lupa ini gimana nih caranya nih, sampai saat ini belum punya itu, gimana itu? Ya, Harus itu minta informasinya kemana itu? betul. Jadi memang kasus-kasus seperti itu ya selalu ada, gitu ya Pak ya. Ya. Meskipun ataupun sekalipun kita sudah menginformasikan jauh-jauh hari, contoh seperti bagi warga masyarakat yang misalkan karena pekerjaan tinggal di sini tetapi ada hak pilihnya di tempat lain, dipersilakan untuk segera membawa surat keterangan dari tempat kerjanya, istilahnya itu ada daftar pemilih tambahan atau DPTB, begitu kan. Nah itu dalam aturan itu kemarin adalah 7 hari sebelum hari H, tepatnya pada tanggal 7 Februari kemarin itu batas terakhirnya. Nah tetapi tadi pertanyaan Bapak ketika bagaimana pada saat besok hari H, misalkan tiba-tiba ada yang bawa KTP elektronik, kemudian itu asli KTP-nya Pak, ini saya warga negara Indonesia, dengan berbagai macam alasan saya tidak punya atau tidak memiliki undangan, saya kebetulan ada di sini, saya ingin menggunakan hak pilihnya. Nah tentunya itu dari 7 orang anggota KPPS, mereka sudah insya Allah sudah dibekali Pak, dengan BIMTEK yang sudah dilaksanakan di minggu kemarin oleh PPS. Nah untuk kasus-kasus seperti itu, insya Allah ada KPPS yang bisa menjelaskannya seperti itu. Nah pesannya adalah bahwa jangan sampai ada hak politik warga masyarakat negara Indonesia yang secara sah dibuktikan oleh KTP itu menjadi tidak terakomodir. Itu pesannya. Jadi kita mencoba solusi bagaimana mereka tetap bisa menyuarakan, betul ya, supaya suara mereka itu dapat menggunakan hak pilihnya seperti itu. Jadi supaya ada jalan keluarnya ya. Iya, supaya jalan keluarnya Pak gitu. Ya terima kasih kepada Pak Lurah. Siap Pak Dadang. Mudah-mudahan aja lancar. Amin, amin Pak Tidak Dadang. ada masalah, dan memang sekarang sudah ditunggu oleh masyarakat ya. Betul. Terutama oleh panitia-panitia yang akan menyelesaikan. Ya mereka sedang menunggu kotak suara. Ya mungkin ya tidak sabar lah begitu ya. Karena ini kita suasananya ini seperti mau lebaran Pak Dadang. Iya, lebih-lebih ya. Suasananya lebih-lebih ini. Kan ini hajat 5 tahunan, sekali lagi hajat bersama kita, karena apa, untuk menentukan 5 tahun ke depan nasib kita bangsa. Kalau lebaran mungkin beda ya, gitu kan. Kalau sekarang kan agak sedikit ketakutan juga, karena berbagai kasus pasti ada ya. Betul, nah itu Pak, itu bedanya itu mungkin ya. Kalau lebaran tidak akan ada kasus. Iya, iya betul. Kasusnya numpuk ini pasti. Ya. Hanya mungkin suasananya yang hampir sama begitu ya. Ada seperti ada hajatan besar dari masyarakat. Nah itu. Dari jauhan ya. Karena besok juga sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Bapak Presiden. Ya, oke. Terima kasih kepada pemirsa di mana saja berada. Begitulah mungkin penjelasan dari Pak Lurah Cisaran Kidul. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.